ketika hiduplah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan anak perempuan yang cantik jelita. Anak perempuan yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sedang sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Hari berganti hari. Ternyata kesehatan ibu Bawang Putih semakin memburuk. Sampai pada akhirnya ia meninggal dunia. Hal itu membuat Bawang Putih dan ayahnya sangat sedih. Ayahanda, mengapa semuanya terjadi kepada kita? Ibu yang aku cintai kini telah tiada. Sudah nak, jangan bersedih atas kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kamu menyukai makanan yang dibawakan? Terima kasih Ibu, makanannya enak sekali. Aku sangat menyukainya. Wah, ibu sangat senang sekali kalau jika kamu menyukai makanannya. Besok ibu akan bawakan lagi untukmu. Terima kasih ya Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau menyetujui jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika Ayahanda telah yakin pada pilihan ayah, aku akan menyetujuinya. Lagi pula Ibu Bawang Merah telah baik kepadaku. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Baik ayah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tidak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kamu jangan bermalas-malasan dong. Beres-beresan dan bersihkan rumah. Baik Ibu, akan saya laksanakan. Oh iya Bang Putih, satu lagi, jangan lupa cuci bajuku dan bereskan kamarku sekarang juga. Baik Kak, akan aku lakukan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Bawang Merah dan ibunya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Bawang Putih, besok lagi kamu harus bangun lebih pagi sekali dan bereskan rumah, buatkan makanan. Mengerti kamu? Baik Ibu, aku mengerti, akan aku kerjakan. Baiklah. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Ibu, maafkan aku tak sengaja menghancurkan pakaian Ibu. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari baju itu dan jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar.
Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Apa ada orang di sini? Permisi. Siapa namamu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai dan saat ini saya sedang butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Oh, itu baju milikmu ya, Nak? Aku telah menyimpannya. Aku akan mengembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kamu harus menemaniku selama beberapa hari ke depan. Baiklah, Nek. Aku setuju. Asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Bawang putih. Ya, Nek. Kau telah menepati janjimu, Nak, dan aku akan menepati janjiku. Ini aku kembalikan pakaian ibumu. Terima kasih ya, Nek. Oh iya, aku punya hadiah untukmu. Bawalah bu ini untuk dibawa pulang. Terima kasih, Nek. Ya. Dah. Bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju tersebut kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Makan kemari. Pergilah. Baik Ibu, aku akan beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas, ini emas. Ibu, aku menemukan emas dari dalam buah labu ini. Hei Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan semua emas ini? Aku mendapatkannya dari dalam sebuah labu yang diberikan oleh seorang nenek tua di hutan saat aku sedang mencari pakaian milik ibu. Begitu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi, Nek. Ada apa? Apakah kau melihat pakaianku yang hanyut di sungai? Oh, aku melihatnya beberapa saat yang lalu dan sedang aku simpan. Aku akan mengembalikannya padamu dengan syarat kamu harus menemaniku beberapa hari ke depan. Baiklah, Nek. Aku akan mengikuti kata-katamu. Silakan masuk. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Bawang merah, ini pakaianmu, aku kembalikan. Nek, aku sudah di sini menemanimu selama beberapa hari. Sekarang mana imbalan buatku? Silakan pilih lagunya. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu, aku mendapatkan labu. Wah, kamu mendapatkannya dari mana, Nak? Ayo kita buka. Bawang Putih, pergi beres-beres rumah dan cuci bajuku. Baik, Ibu.
Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Mengapa semua ini terjadi kepada kita? Jangan ketawa. Aku sangat Bang Putih, pergi cuci baju dan cuci anakku. baik sekali. Ayah, jangan